Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3. Saya, Ardesi Lenita, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Salam dan bahagia. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.3, saya akan merumuskan mengenai visi guru penggerak dengan menggunakan tahapan pendekatan inquiry apresiatif Bagja. Saya sendiri, Ardesi Lunita, dipandu oleh fasilitator Ibu Rini Lesmana dan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Hardinal. Pendekatan inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang mengidentifikasi hal-hal positif yang dimiliki sekolah, individu, sebagai sebuah aset untuk digunakan sebagai alat mewujudkan perubahan yang dilakukan secara kolaboratif dengan berbasis kekuatan yang dimiliki. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Pada langkah buat pertanyaan, kita dipandu untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, dan peluang yang dimiliki, serta menginisiasi perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya, pada tahap ambil pelajaran, kita dipandu untuk mengapresiasi yang terbaik dari pengalaman individu, kelompok, dan komunitas untuk diambil pembelajarannya sesuai dengan prakarsa perubahan yang telah kita susun. Setelah itu, gali mimpi. Bagaimana kita menyusun sebuah deskripsi kolektif berupa naratif apabila prakarsa perubahan terwujud. Pada langkah jabarkan rencana, kita mengidentifikasi tindakan konkret untuk menjelaskan langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan. Selanjutnya, pada tahap akhir, atur eksekusi, kita dipandu untuk menyelaraskan interaksi antar unsur yang terlibat dalam pengelolaan prakarsa hingga terencana dengan baik. Adapun visi guru penggerak yang telah saya susun adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, kreatif, dan mandiri. Setelah menyusun visi guru penggerak, maka prakarsa perubahan yang saya rumuskan adalah meningkatkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tahapan Bagja yang saya lalui untuk mewujudkan prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Sedangkan daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Melakukan asesmen awal pada peserta didik untuk mengetahui minat dan kemampuan peserta didik. Kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendiskusikan hal-hal yang dapat dilakukan. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan manfaatnya bagi hasil belajar peserta didik. Langkah berikutnya adalah membuat pertanyaan ambil pembelajaran. Yang pertama, siapakah guru atau rekan sejawat yang pernah atau telah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Kedua, model pembelajaran, metode atau strategi apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, melakukan identifikasi terhadap guru atau rekan sejawat yang telah berhasil menjadikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, menemukan referensi tentang model pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, serta praktik baik tentang kreativitas dan pembelajaran yang menyenangkan. Adapun pada gali mimpi, pertanyaan yang diajukan adalah, apakah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang kedua, bagaimanakah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan
juga dapat diaplikasikan pada mata pelajaran lain. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, membuat instrumen observasi tentang pembelajaran menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang kedua, menganalisis hasil belajar produk peserta didik setelah mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Apakah dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran yang menyenangkan pada mata pelajaran yang diampu. Pada langkah jabarkan rencana, pertanyaan yang diajukan adalah, apa langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan? Kedua, bagaimanakah kegiatan pembelajaran menyenangkan dapat terus berkelanjutan sehingga kreativitas peserta didik terus meningkat? Adapun daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, menyusun perangkat ajar yang menyenangkan, memanfaatkan instrumen awal, instrumen observasi, dan instrumen penilaian tepat. Kedua, mengikutsertakan peserta didik dalam setiap kesepakatan dan keputusan yang diambil. Ketiga, mencari metode, media, atau strategi pembelajaran yang tepat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, secara kontinu dan konsisten melakukan refleksi diri atau melibatkan peserta didik, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Pada tahap terakhir Bagja yaitu aktur eksekusi, pertanyaan yang diajukan adalah siapa saja yang dapat diajak untuk melakukan monitoring sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Maka daftar tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah untuk mendiskusikan hal-hal positif setelah melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, menyusun jadwal supervisi internal dengan melibatkan rekan sejawat, guru, dan kepala sekolah sebagai bagian dari tindakan refleksi. Demikian pemaparan tentang menyusun visi guru penggerak dengan menggunakan pendekatan inquiry, apresiatif, dan metode Bagja. Terima kasih, salam dan bahagia.